Kalau azannya duluan, jangan mulai sholat, tunggu dulu, karena azan itu menjawabnya pakai waktu yang ditentukan, yakni pada saat azan. Sesudahnya sudah tidak lagi. Masya Allah, ada kata ada orang begitu dengar suara azan berhenti di samping masjid ini, Pak, dengerin dulu suara azan, jawab dulu azan, dan doa dulu, Pak. Oh, kalau ada orang sekarang lewat terus berhenti gara-gara mau dengerin azan, dibilang apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah dan tentunya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita di pagi hari ini dengan penuh sehat afiat. Sehat diberikan kembali oleh Allah, afiat diberikan kembali oleh Allah. Kesempatan mulia, kesempatan beribadah, kekuatan dengan izinnya tentunya Allah anugerahkan kepada kita, dan penuh kenikmatan kita hadir di masjid ini, dan kita gembira bahagia dengan ibadah-ibadah kita yang merupakan bukti iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita masih dibangkitkan dari tidur kita, dari wafat kita. Betapa kita masih diberikan kesempatan mendengar suara-suara adzan. Suara adzan masih terdengar di sekitar kita, bahkan begitu ramai dari waktu ke waktu. Suatu saat mungkin saja suara adzan itu tidak lagi terdengar. Dan betapa suara adzan itu pun suara yang sangat dipuji, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Suara mana yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada suara yang mengajak kepada Allah, mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun memang adalah untuk suara-suara adzan. Maka Bapak Saudara sekalian, rahimakumullah, suara adzan ketika kita mendengar, makanya harus dijawab dalam keadaan seperti apapun. Kita tentunya sudah biasa, tapi Allahu alam di luar sana, Pak, kalau kita datang di masjid adzan, insyaallah ya. Padahal fi ayyati halatin kana, dalam keadaan seperti apapun suara adzan itu mesti dijawab. Ya, karena hadisnya sangat jelas, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al-muadzin. Kalau kau mendengar azan, maka bacalah atau ucapkanlah seperti yang dibaca muadzin. Ya sama ya, kecuali dalam hadis Abdullah bin Umar, illa hayya 'alataini, kecuali dua hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dirubah. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, itu hadisnya. Jadi Bapak Saudara sekalian, dalam keadaan seperti apa saja, sampai dalam kitab Ibanatul Ahkam itu dibahas orang suci, tahirun au muhditsun. Muhdits artinya orang yang hadas, yang tidak punya wudu, masih harus jawab. Ya, apalagi dalam keadaan punya wudu, ya jelas itu utama, afdal. Sampai junubun au haidun, orang junub atau orang haid masih dianjurkan menjawab azan itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau begitu, dalam fi ayyati halatin kana, dalam keadaan seperti apa saja, orang cuma lewat samping masjid ini, jawab mestinya, Pak. Dapat itu, Pak. Apalagi lengkap dengan doa selesai azannya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kata Nabi SAW, kalau itu dibaca, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka sudah pasti dia akan aku syafaati nanti di hari kiamat. Luar biasa, Pak. Berapa harganya doa setelah azan itu? Malah kalau perlu
dalam keadaan seperti apa saja kita kan harus hentikan begitu, Pak. Ya, sampai orang ngaji, baca Quran, pengajian, ceramah, kecuali sholat. Kalau sholat, asal sholatnya duluan, nah itu nggak usah dibatalkan. Ya, Pak. Tapi kalau azannya duluan, jangan mulai sholat, tunggu dulu. Karena azan itu menjawabnya pakai waktu yang ditentukan, yakni pada saat azan. Sesudahnya sudah tidak lagi, Pak. Masya Allah, ada kata ada orang begitu dengar suara azan berhenti. Nah, di samping masjid ini, Pak, dengerin dulu suara azan, jawab dulu azan, kemudian doa dulu, Pak. Oh, kalau ada orang sekarang lewat terus berhenti gara-gara mau dengerin azan, dibilang apa, Pak? Lebay banget lah ya, ya. Iya, masa begitu aja itu ya. Masya Allah, padahal coba sedang mendengar suara yang sangat dicintai oleh Allah. Hah? Ketika mendengar suara musik, oh ya malah kadang-kadang khusyuk mendengarkannya, Pak. Sampai ikut geleng-geleng, ikut mengikuti aliran musik itu. Giliran suara adzan, lah ya Rabb, ya kita orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ayat tersebut sangat pantas dibaca muadzin ketika menjelang adzan. Kurang lebih surah Fussilat ayat 32 atau 33 Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Baru Allahu Akbar. Ya, kalau innallaha wa malaikatahu, ya gak apa-apa, itu ayat Quran sih ya, dibaca kapan saja, tapi kurang cocok maknanya, Pak. Kalau innallaha wa malaikatahu itu mau baca apa? Salawat. Iya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala, baru cocok. Ya, ada lagi pakai baqiyatus salihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan saja. Tapi kalau yang sangat cocok itu ayat tadi itu, Pak. Kayaknya kurang biasa di mana-mana ya. Ayat itu kayaknya yang kurang biasa di mana-mana, Pak. Ya, muadzin mestinya ya hafal itu ayat itu kalau mau. Atau paling tidak ya langsung lah. Cuman secara sir jangan lupa ta'awud dan basmalahnya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Baru Allahu Akbar. Kenapa? Karena ta'awud itu dalam keadaan seperti apapun sangat penting, karena nazghus syaitan, waswasus syayatin itu bisa datang kapan saja kepada keadaan seperti apa saja kita. Lagi azan bisa diganggu sama syaitan. Begitu azan, orang yang mempunyai suara enak itu sadar dia, Pak. Orang yang mempunyai suara enak itu sadar, dia merasa suara saya enak, itu merasa. Ya nggak apa-apa kalau cuman merasa. Ya, tapi kadang-kadang dari merasa enak itu muncullah ya rasa, oh, saya dengar banyak orang lagi dengerin suara saya. Apa ini kalau udah kesini, Pak? Iya, bisa keriaknya, bisa kepamernya, bisa ujuknya. Nah, mustahil semacam itu nazghus syaitan namanya. Waswasus syaitan itu datang kapan saja, kepada keadaan seperti apa saja. Adzan, ya imam, pokoknya ibadah yang pakai suara. Orang ceramah, orang baca Quran. Makanya kalau baca Quran hari Jumat itu, yang rame-rame duduk, nah itu kan dilarang mengeraskan suaranya, Pak. Supaya suara berbisik aja baca Qurannya. Dilarang itu, karena sangat rentan sekali itu. Di Masjidil Haram misalnya, Masjid Nabawi, baca Quran pelan saja. Dan kalau dikeraskan baca Qurannya, orang yang di sekitarnya itu dianjurkan istima'. Istima' itu mendengarkan dan memperhatikan. Kalau ada salah, kalau ada bacaan salah, wajib dia tuh memberitahu. Wajib hukumnya, kalau enggak dosa kan.
Nah, di sini makanya jangan keras, kecuali memang sengaja ingin diperdengarkan, mau diteliti begitu ya silakan. Alhamdulillah ya. Ayat Qur'annya kenapa ya sebelahnya itu harus istima'? Ya, idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, yakni kita mendengar orang baca Qur'an, ya, fastami'u wa ansitu. Dengarkan dengan penuh perhatian dan diamlah. Tuh, itu perintah ayat Qur'an, Pak. Iya, kalau bacaannya bagus. Kadang-kadang udah dikeraskan bacaannya banyak salah. Lah, ini beri tugas itu kepada orang sekitarnya itu, Pak. Kalau perlu ingatkan itu orang semacam itu, Pak. Tapi ingatkan tersinggung nanti ya. Diingetinnya bagaimana caranya itu? Pak, mohon maaf Pak. Gimana suruh diam begitu? Suruh ya, atau mungkin bisikin katanya Pak. Ya, kalau lagi rame begini tidak usah bersuara baca Qur'annya. Kira-kira nerima atau tersinggung dia? Oh, ente ngaji di mana? Mau ngaji di mana? Ini baca Quran. Harus dikerasin, mau nyanyian dikerasin, baca Quran nggak mau, ngaji ente gitu ya Pak. Enggak, ada tempatnya, ada waktunya. Ya kalau sedang dibutuhkan, lagi dikaji, mungkin seperti menjelang sholat, kadang-kadang ada qori itu ya, dikeraskan itu namanya lagi diperlukan Pak. Ya seorang imam ya. Ya di mana dia? Insyaallah. Suara yang paling disayang, dicintai oleh Allah, dipuji oleh Allah. Kita masih diperkenankan mendengarnya pagi hari ini dengan adzan subuh. Dan tidak hanya mendengar begitu saja, tapi kita memenuhi panggilannya hadir di masjid. Alhamdulillah sangat menyenangkan kita. Taqabbalallah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, kitab Risalatul Mu'awanah. Adapun pembicaraan lain barangkali di akhir jika waktunya berkenan. Ya, mari kita melanjutkan dulu dari pertemuan sebelumnya. Masih terkait dengan Qiyamul Lail, panjang di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yuqbihu atau yaqbuhu min talibil akhirati. Wa'lam, ketahuilah, annahu yaqbihu min talibil akhirati. Ketahuilah bahwasanya sangat buruk bagi orang yang mencari kenikmatan akhirat. Itu tentu kita semua, Pak. An la yakuna lahu qiyamun bil lail. Kalau orang tersebut tidak mau memperbanyak bangun di waktu malam. Tapi bukan cuma bangunnya. Kalau soal bangunnya saya yakin semua bangun di waktu malam itu. Ya. Kalau tidur jam 10, jam 11, itu setengah 2-an, jam 2-an itu pasti bangun itu. Ngapain? Ke tempat wudhu sih, kamar mandi. Cuma nggak tahunya perlu lain soal bangunnya ya. Tapi qiyamun bil lail atau qiyamul lail itu maksudnya salat. Kaifa, bagaimana? Wal muridu la yazalu taliban bil mazid. Sedangkan orang yang ingin, namanya orang yang ingin apa saja, Pak. Kalau orang itu menginginkan sesuatu, pasti dia sebenarnya suka dengan sesuatu yang diinginkan. Nah, akhirnya dia selalu ingin mencari, ingin nambah. Namanya suka, namanya dia sedang mencari. Bagaimana orang yang mencari kenikmatan akhirat? Bagaimana orang yang mencari surganya Allah? Dia tidak banyak menambahnya. Makanya beliau katakan, Syekh Al-Imam Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad rahmatullah alaih, beliau katakan, kaifa, bagaimana, kata beliau, wal muridu la yazalu taliban lil mazid. Seharusnya murid itu bahasa Arab ya,
Muridun itu artinya orang yang mencari. Ya kalau murid-murid kita, anak murid itu, ya itu mencari ilmu, ya betul, murid itu namanya. Makanya itu dari bahasa Arab, murid itu. Ada lagi tilmid, ya tilmid itu murid. La yazalu taliban lil masjid muta'arridan lin nafahat, selalu menghadapkan dirinya kepada hal-hal yang dia bayangkan dengan kesenangannya. Apalagi kesenangan akhirat itu ala dawamil awqat, dengan memudawamahkan waktunya. Mudawamah bahasa kita umumnya istiqamah. Di setiap jam itu, ya Masya Allah, apalagi ya Masya Allah. Tadi ya, sebelum subuh, sebelum adzan sudah banyak di masjid, itu ya. Pegang tasbihnya, sudah sekian banyak salat dilakukan. Ya Rab, ini semua muridina lil akhirah, mereka mencari kenikmatan akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di waktu malam itu ada suatu waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Waktunya ini jam berapa? Kalau kita jam itu nggak ada penjelasannya Pak. Pokoknya fil laili, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di waktu malam itu ya dari maghrib sampai fajar, sampai adzan subuh. Ya Pak. Karena fajar sampai terbit matahari ini ya sudah beralih waktu. Pokoknya yang utama waktunya sholat isya dan witir. Ya. Pada malam, pada setiap malam itu ada waktu. La sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun, tidak menepatinya seorang hamba muslim, tidak bertepatan dengan waktu itu seorang hamba muslim, yas'alullaha khairan, pada saat itu dia meminta kebaikan kepada Allah, min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyah, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya. Jadi berarti hadis yang semacam ini Pak, ini tantangan Allah, ditantang oleh Allah. Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kulla lailatin, itu semua ada setiap malam semacam itu Pak. Akan dalam suatu riwayat yang lain, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Ya, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya, turun setiap malam ke langit dunia kita ini. Wa yunadi, dan manggil, suara itu memanggil, hal min mustaghfirin, mana orang yang istighfar, yang mohon ampun, mana yang ingin mohon ampun dengan dosa-dosanya. Hal min mustaghfirin hal min taib, mana orang yang mau taubat. Hal min talibi hajatin, mana orang yang ada hajat. Talibah, mencari hajatnya, kebutuhannya, keperluannya. Fa'unilahul matalib, fa'uniluhul matalib, saya akan menepati janjinya, saya akan memberikan apa yang dia minta. Hadirin rahimakumullah, itu kulla lailatin. Bahkan betapa yang kita tuntut di dunianya saja dijanjikan oleh Allah setiap saat yang kita cari Pak. Bahwa ketika Nabi mengatakan, sepertinya pertemuan sebelumnya hadis ini sudah dibahas, alaikum biqiyamil lail, tetaplah kalian dengan memperbanyak qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, itu adalah amalan hamba-hamba saleh sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, itu adalah suatu media, cara untuk menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kemudian itu masalah dekatnya dulu. Kemudian kita mengikuti hamba saleh. Wa maghfaratun lisayyi'at, atau mukaffiratun lisayyi'at. Qiyamul lail itu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa manhatun 'anil itsmi, ini Masya Allah ini Pak. Gimana kita mau cari cara atau obat-obat penyembuh untuk mensehatkan kita.
Pertama, manhatun anil itsmi. Salat malam kita itu menjadi penghalang daripada dosa-dosa. Sementara yang bikin hidup ini tidak tenang, tidak aman, tidak selamat, ya dosa. Manhatun anil itsmi, salat malamnya akan menghalangi orang tersebut yang tadinya siang harinya akan terjerumus dosa, insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa, Pak. Ya, ada rem berarti ya. Ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cara-cara, entah caranya itu seperti apa. Kemudian wa mutridatun wa matradatun lidda anil jasad. Mengusir penyakit di tubuh kita. Oh. Berarti qiyamul lail itu kan kesehatan. Lihat kita kadang-kadang, ya Allah, yang namanya orang sakit mau sehat berapapun biaya luar, Pak. Betul. Rumah sakit dalam negeri, luar negeri datang. Ya. Tapi salat malamnya tidak. Nah, ini kurang pas bagi kita orang mukmin. Selagi masih bisa, selagi mampu. Wa dzalika kulla lailatin, itu setiap malam. Akhrajahu Muslim. Wa fi ba'di kutubillahi al-munazzalati, dan sebagian kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, yakni bukan kitab Al-Qur'an, kitab-kitab sebelumnya. Allah alam tidak disebut di sini kitab apa. Pokoknya sebagian kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Tu ba'di kutubillahil munazzalah. Kadzdzaba man yadda'i mahabbati wa idza janna al-lailu nama anni. Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, sementara ketika malam telah gelap, telah datang, dia jauh dariku, dia tidur menjauh dariku. Ada bahasa semacam itu di kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur atau Injil itu. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibih. Bukankah setiap orang yang cinta itu pasti dia mau bersunyi-sunyi, Pak, dengan sang kekasihnya? Betul tidak? Orang kalau sedang mencintai sang kekasih, ketika dia berduaan, senang kan? Selalu dia ingin semacam itu, nggak mau jauh. Nggak ketemu sehari aja rasanya berapa lama itu? Tersiksa lama sedikit, wow. Ada di mana dicari, ditelepon, sedang di mana? Begitu dijawab, senangnya bukan main. Ya, sedikit-sedikit ngajak ketemuan, betul. Namanya cinta. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah. Khalwah itu bersepi-sepi, bersunyi-sunyi. Dia di tempat sunyi berdua. Bihabibihi, dengan kekasihnya. Apalagi ya, siapa di antara kita yang tidak merasa cinta kepada Allah? Ya, salah satu buktinya ya kalau kita sering khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Syekh Ismail ibn Ibrahim Al-Jabarati rahimahullah, jam'ul khairi kullihi fil lail. Ya, kalau dibaca kullihi itu kepada al-khairi. Bersandarnya kepada al-khair. Tapi kalau dibaca kulluhu kepada jam'u. Jam'ul khairi kullihi fil lail. Mengumpulkan, menimbun kebaikan-kebaikan itu semuanya berada di malam hari. Begitu kalau beliau katakan. Untuk menimbun kebaikan sebanyak-banyaknya itu adanya di malam hari. Artinya ibadah-ibadah mahdhah yang langsung berhadapan dengan Allah. Padahal kebaikan tidak hanya salat saja, tentunya banyak kepada kebaikan mahdhah kepada Allah, ada kepada selain Allah. Wa ma aqadat liwaliyin wilayatan illa billail. Tidaklah seorang kekasih itu akan mengikat hubungan yang sangat dekat illa billail, kecuali di waktu malam. Ya.
dan di waktu malam ya Rab. Makanya kalau kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang gampang menangis itu ya kalau di waktu malam. Bangun jam 3, setengah 4 paling ya, waktu sholatnya masih lumayan itu Pak. Dilamain rukuk sujudnya, apalagi sujudnya ya baca istighfar, nampak ya kita bisa muhasabah, mengingat kesalahan-kesalahan kita selama ini dan mengingat kebaikan Allah yang luar biasa selama ini Pak. Insyaallah itu muhasabah, muwazanah semacam itu. Nangis kita kepada Allah di malam hari ya Rabb. Nah, itu namanya aqadat liwaliyin wilayah illa billail. Wa qala sayyidi al-Adrus Abdullah ibn Abi Bakar, man arada as-safa'a ar-rabbani fa alaihi bil inkisari fi jawfil lail. Wow, jadi bahasa para ulama, para kekasih Allah, hikmah perkataan-perkataan mereka yang hikmah itu berlainan, tapi maknanya maksudnya sama. Tadi sudah mengatakan semacam itu beberapa ulama, ada Ibrahim Al-Jabarati, ada ini Sayyidi Al-Idrus Abdullah ibnu Abi Bakar. Man arada safa ar-rabbani, siapa orang yang menginginkan kejernihan safa yasfu safaan. Siapa orang yang menginginkan kejernihan ar-rabbani sebangsa Tuhan, wow ya, bersih sebangsa Tuhan. Safa'ur rabbani ini Masya Allah, orang itu sudah bersih betul. Barangkali kalau bahasa kitanya waliullah gitu ya, sekarang itu waliullah atau ulama sufi. Makanya safa itu sufi itu. Kalau ingin menjadi orang-orang asfiya illah, orang-orang bersih ar-rabbani sebangsa Tuhan ini, beliau katakan fa alaihi bil inkisar, maka baginya harus pecahkan itu malam hari. Oh ya, bahasanya semacam itu ya. Maksudnya ya itu tadi, gunakan malam hari itu untuk banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini tadi yang saya baca di awal itu cuma redaksinya berbeda. Yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya